Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustina Siti Wulandari, NIM 2423270037 dari kelas 3C. Saya di sini akan membuat tugas video pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Pak Sepri Yunarman, MSI. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara sosiologi dengan ilmu sosial lainnya, serta sebutkan manfaat mempelajari sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena fokus kajiannya adalah pada hubungan antar individu kelompok dan pada interaksi dalam masyarakat. Sedangkan ilmu sosial lain lebih menekankan bidang tertentu, misalnya ekonomi pada aspek produksi dan distribusi, ilmu politik pada kekuasaan, atau antropologi pada kebudayaan. Mempelajari sosiologi bermanfaat karena membantu kita memahami dinamika sosial, mengurangi konflik, meningkatkan kerjasama, serta membentuk sikap kritis terhadap masalah yang muncul di masyarakat. Soal yang kedua, berikan contoh kasus nyata dalam masyarakat yang menunjukkan bentuk interaksi sosial, akomodasi, dan jelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai akomodasi. Contoh nyata, interaksi sosial akomodasi dapat dilihat ketika terjadi perselisihan antar warga mengenai batas tanah yang kemudian diselesaikan dengan mediasi oleh pemerintah desa. Peristiwa ini disebut akomodasi karena adanya usaha untuk meredam konflik, mencari jalan tengah, dan menjaga hubungan sosial agar tidak menjadi perpecah lebih lanjut di masyarakat. Soal yang ketiga, analisislah bagaimana norma sosial dan nilai sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial dalam suatu sistem sosial. Sertakan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial dan nilai sosial berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dengan memberikan pedoman dan batasan bagi perilaku individu. Norma berperan sebagai aturan yang harus ditaati, sedangkan nilai menjadi dasar moral yang mengarahkan perilaku sesuai dengan kebaikan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah aturan lalu lintas yang mengatur pengguna jalan dan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri maupun orang lain. Soal yang keempat, menurut pendapat Anda, apakah keberadaan kelompok sosial non-formal, misalnya arisan, komunitas hobi, kelompok pertemanan, lebih berpengaruh positif atau negatif bagi masyarakat? Berikan alasan kritis Anda. Keberadaan kelompok sosial non-formal seperti arisan, komunitas hobi, atau kelompok pertemanan cenderung memberikan pengaruh positif karena mampu mempererat hubungan, menumbuhkan solidaritas, dan menjadi wadah saling mendukung antar anggota. Namun demikian, dampak negatif bisa muncul bila kelompok tersebut hanya berorientasi konsumetif atau menutup diri dari lingkungan lain, sehingga keseimbangan dalam peran sosial tersebut perlu dijaga. Soal yang kelima, rancanglah sebuah program sederhana untuk menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi, serta jelaskan langkah-langkah yang Anda tawarkan dalam program tersebut. Program sederhana untuk menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi dapat berupa generasi cinta budaya. Program ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mengandalkan pelatihan seni tradisional di sekolah, menggelar festival budaya tahunan, memanfaatkan media sosial untuk promosi budaya lokal, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan komunitas setempat. Dengan langkah ini, generasi muda tetap mengenal dan mencintai budaya di tengah pengaruh budaya asing. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Some